Keraton Kanoman adalah salah satu dari dua bangunan Kesultanan Cirebon yang terletak di Kelurahan Lemah Bungkuk, Kota Cirebon, tidak jauh dari Keraton Kasepuhan. Keraton Kanoman didirikan oleh Pangeran Muhammad Badriddin Kertawijaya sebagai Sultan Anom pada tahun 1678. Jadilah Kesultanan Cirebon terdiri dari Keraton Kasepuhan dan Keraton Kanoman. Komplek Keraton Kanoman seluas sekitar 6 hektar berlokasi di belakang Pasar Kanoman Lemah Wungkuk. Di keraton ini juga Sultan tinggal beserta keluarga dan kerabat yang ditentukan oleh Sultan. Keraton Kanoman masih taat memegang adat istiadat dan pepakem. Di antaranya melaksanakan tradisi grebeg sawal seminggu setelah Idul Fitri dan berziarah ke makam leluhur, yaitu makam Sunan Gunung Jati di Desa Astana, Cirebon Utara. Peninggalan-peninggalan bersejarah di Keraton Kanoman erat kaitannya dengan syiar agama Islam yang giat dilakukan sejak Sunan Gunung Jati Sarip Hidayatullah. Keraton Kanoman merupakan komplek kantor pemerintahan dan kebudayaan. Di antaranya Bangsawi Tanah yang merupakan cikal bakal keraton yang luasnya hampir 5 kali lapangan sepak bola. Area alun-alun Kanoman merupakan area terluar dari komplek Keraton Kanoman. Asalnya dapat terlihat dari jalan raya di utaranya, dan di sebelah timurnya adalah tempat aktivitas jual beli masyarakat. Lalu di sebelah baratnya ada Masjid Agung Keraton, dan di sebelah selatannya adalah area Lemah Duwur yang salah satunya berisi bangunan Mande Manguntur atau tempat utama Sultan. Area Lemah Duwur artinya dataran tinggi karena tanah pada area ini memang lebih tinggi dari halaman sekitarnya. Kolonialisme Hindia Belanda ingin menyekat hubungan Keraton Kanoman dari rakyat Cirebon. Akhirnya dengan sengaja memperluas area jual beli masyarakat yang ada di sebelah timur alun-alun dengan mendirikan pasar di atas sebagian tanah alun-alun di sebelah utara, sehingga tidak bisa langsung terlihat lagi dari jalan besar di utaranya karena sudah tertutup oleh bangunan pasar yang dikembangkan Belanda sejak tahun 1924. Pada area alun-alun Kanoman sebelah selatan yang menuju ke area Lemah Duwur terdapat 2 buah bangunan yang mengapit jalan masuk menuju Mande Manguntur. Bangunan tersebut adalah Pancaratna dan Pancaniti.
Selain itu, juga terdapat 2 buah cungkup tempat menyimpan alu dan lesung yang berada di sebelah timur Pancaniti. Pancaratna adalah bangunan kayu tanpa dinding yang terletak di sebelah barat yang menuju Mande Manguntur di area Lemah Duwur. Bangunan ini menghadap utara, berbentuk bujur sangkar, berukuran 8 kali 8 meter. Bangunan Pancaratna berfungsi sebagai tempat menghadap atau tempat para pembesar desa menemui demang atau wedana, yaitu asisten bupati, serta dijadikan tempat jaga prajurit kesultanan. Pancaniti adalah bangunan terbuka tanpa tembok yang terletak di sebelah timur jalan menuju Mande Manguntur. Strukturnya sama dengan bangunan Pancaratna. Pancaniti juga menghadap utara, berbentuk persegi panjang dengan ukuran 8 kali 10 meter. Pancaniti berfungsi sebagai tempat perwira mengawasi prajuritnya dalam latihan perang di alun-alun dan tempat peristirahatan perwira tersebut. Selain itu, Pancaniti juga dijadikan sebagai tempat pengadilan prajurit. Cungkup Alu dan Cungkup Lesung adalah 2 bangunan terbuka yang masing-masing berukuran 0,7 kali 1 kali 1,5 meter, terbuat dari bahan kayu, beratap genteng, dan ditopang oleh 4 tiang. Area Lemah Duwur berpagar tembok setinggi 1,30 meter yang dilabur putih dan gapuranya dihias dengan piringan keramik atau bahasa Cirebonnya jun. Pada sisi utara, barat, dan selatan pagar bata terdapat gapura untuk memasuki area Lemah Duwur. Gapura di sebelah utara berukuran tinggi 3 meter dan lebar 4 meter. Gapura di barat setinggi 5 meter dan lebarnya 4 meter. Gapura di selatan tingginya 2,5 meter dan lebarnya hanya 2 meter saja. Di area ini terdapat bangunan, yaitu ke-1 Mande Manguntur, menghadap ke alun-alun Kanoman di sebelah utara, berukuran 6,5 kali 6,5 kali 5 meter, berbahan bata yang dilabur putih, berlantai keramik, dan bertingkat 2. Mande Manguntur adalah bangunan terbuka tanpa dinding. Tiang-tiang luarnya melengkung ke atas menyerupai gerbang. Di dalamnya terdapat tempat duduk Sultan Anom berukuran 1,5 kali 1,5 meter. Atapnya berbentuk kerucut. Bangunan Mande Manguntur dihias dengan piringan keramik atau jun yang ditempelkan pada tiang-tiang bangunannya. Kedua panggung yang menghadap
ke Mande Manguntur berukuran 6 kali 10 kali 5 meter, berlantai keramik dan merupakan bangunan terbuka tanpa dinding. Pada bangunan panggung hanya terdapat tiang-tiang yang menopang atap yang berbentuk limas. Bangunan panggung berfungsi sebagai tempat pertunjukan yang dipersembahkan untuk sultan. Yang ketiga, lawang seblawong adalah gerbang besar yang terbuat dari batu bata yang dilabur putih, berbentuk kori agung atau padu raksa dengan tinggi 9 meter, lebar 4,8 meter, dan tebalnya 2 meter. Pada bagian tengahnya terdapat sebuah pintu yang terbuat dari kayu jati. Lawang seblawong dihiasi oleh piring-piring keramik dan porselen yang ditempelkan pada permukaan dindingnya. Lawang seblawong hanya dibuka pada waktu perayaan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Keempat, Balai Paseban adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tunggu menghadap sultan, yang tepat berada di sebelah selatan Mande Manguntur dan panggung, berukuran 12 kali 12 kali 4 meter, berbahan kayu, berlantai tehel atau ubin, dan merupakan bangunan terbuka. Pada Balai Paseban hanya terdapat tiang-tiang yang menopang atap berbentuk limas. Halaman Keraton Kanoman berada di sebelah selatan halaman Jinem. Antara halaman Jinem dengan halaman Keraton Kanoman dibatasi pagar dengan tinggi sekitar 2 meter. Di dalam halaman tersebut terdapat bangunan, yaitu ke-1 Tajuk Kanoman atau Langgar, adalah bangunan sederhana untuk salat selain Masjid Agung Kanoman yang berukuran 6 kali 8 kali 3,5 meter, berlantai tegel, berdinding bata yang dilabur putih, dan beratap genting berbentuk limas. Kedua, Gedong Gajah Mungkur adalah bangunan yang menghadap ke timur yang berfungsi sebagai tempat menyimpan lonceng besar dengan ukuran 3 kali 2 kali 2,5 meter, berlantai semen, berdinding bata yang dilabur putih, dan beratap genting. Ketiga, halaman Jinem adalah halaman yang berada di sebelah timur, selatan, dan barat dari halaman Tajuk Kanoman. Pada halaman ini terdapat beberapa bangunan, yaitu Gedong Pusaka, Paseban Singabrata, Jinem, dan Balai Semirang. Keempat, Jinem adalah bagian dari istana sultan yang menjorok keluar, menghadap utara, berukuran 12 kali 8 meter, serta berlantai keramik. Jinem ini berfungsi sebagai tempat para pembesar menghadap sultan. Kelima, Sanggar Kemuning adalah sebuah bangunan
yang berada di sebelah timur dari pintu masuk halaman Lawang Seblawong. Bangunan ini berfungsi sebagai tempat menaruh peralatan gamelan dan kesenian lainnya. Keenam, gedung pusaka adalah bangunan yang menghadap ke arah barat, berbentuk persegi panjang, dan berfungsi sebagai tempat menyimpan pusaka kesultanan. Di antaranya adalah kereta Paksi Nagaliman dan kereta Jempana. Ketujuh, Paseban Singabrata adalah tempat jaga perwira keraton yang menghadap ke arah barat, berukuran 8 kali 10 meter, berlantai keramik dan merupakan bangunan terbuka. Pada bangunan ini hanya terdapat beberapa tiang yang menopang atap berbentuk limas. Paseban Singabrata berfungsi sebagai ruang tunggu apabila akan menghadap sultan. Kedelapan, Balai Semirang adalah bangunan yang menghadap ke arah timur, berbentuk persegi panjang, berukuran 3 kali 6 kali 3 meter, serta berlantai semen. Balai Semirang berfungsi sebagai tempat bermusyawarah atau sebagai tempat bagi sultan untuk memberikan arahan dan informasi. Kesembilan adalah Kaputren, yaitu tempat tinggal putra dan putri sultan. Bangunan yang bergaya kolonial ini dibangun oleh Sultan Anom ketiga, Pangeran Raja Adipati Alimuddin, karena sebelumnya para putra Sultan Anom tinggal di Pulantara. Pulantara adalah bangunan yang dikelilingi pepohonan yang berada di ujung timur halaman Keraton Kanoman, berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 24,8 meter dan lebar 13 meter dengan ketinggian 9,5 meter. Pulantara dibangun tidak lama setelah Keraton Kanoman berdiri, yang didirikan oleh Pangeran Purbaya, putra dari Sultan Anom ke-1 Muhammad Badriddin, sebagai tempat tinggal keluarga atau para putra sultan. Namun setelah Sultan Anom ketiga Alimuddin mendirikan Kaputren, maka Pulantara difungsikan sebagai tempat tinggal para prajurit. Pada masa Pangeran Raja Dzulkarnain menjadi Sultan Anom ke-8, menggantikan kakaknya yang bernama Pangeran Raja Anta yang berdarah Belanda Perancis, maka Sultan Anom ke-8 Dzulkarnain menjadikan Pulantara sebagai tempat menyimpan benda-benda pusaka untuk acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.